صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وهيرتي فيا ربي متعني بسر هروب ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي غير من أئمتي بهم يغفر الذنب وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. صدق الله العظيم. ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu wa la tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala in itta'adhta ilahun غيري فأجعلنك من المسجونين. قال عالمك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فالقاه وإذا هي ثعبان مبين. Sadaqallah. Wah, orang situ kurang satu ayat. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Sadaqallahul azim. Asy-Syu'ara. Apa Asy-Syu'ara, Mas? Masa? Tosin mim. Tosin dan mim. Yang tahu hanya Allah maksudnya ya. Kita cuma bisa menafsirkan yang lain aja. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Jadi ayatnya Allah itu berupa kitabnya itu sudah jelas. Ayat-ayatnya Allah yang berada di dalam kitabnya itu sudah jelas. Kemarin kalau Al-Qur'anul Mubin itu tempatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Jadi kitab itu dibagi tiga. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua Al-Qur'anul Qadim. Yang ketiga Al-Qur'anul Mubin. Ada tiga itu. Kalau yang Karim itu yang kita baca sekarang ini Al-Qur'anul Karim. Ada tulisannya, bisa dipelajari. Namun kalau Al-Qur'anul Qadim tidak ada tulisannya, namun bisa dipelajari. Walaupun tidak ada tulisannya, bisa dipelajari. Jadi ayat Al-Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an ini berjumlah 6.666. Suratnya 114. Hurufnya berjumlah huruf hijaiyah 28 atau 29. Jadi ada 28, 9 boleh. Jadi jelas huruf hijaiyahnya ada 29. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zi, sin, sin, shod, do, to, zo, ain, awin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ada 30. Jadi itu jumlah hurufnya. Kalau jumlah ayatnya, surahnya ada 114. Kalau jumlah ayatnya ada 6.666.
Gampang sebetulnya ya, nggak nyampe ratusan ribu, cuma 6.000, masa nggak hafal gitu kan ya. La'allaka bahi'un nafsakah, sungguh-sungguh terjadi pada engkau ya Muhammad bahi'un nafsakah. Bahi' ini di luar batas kemampuan manusia, jadi sangat memaksakan. Jadi Kanjeng Nabi itu tatkala berdakwah itu saking sungguh-sungguhnya Kanjeng Nabi itu sampai melampaui batas kewajaran. Jadi Kanjeng Nabi kalau berdakwah mengajak orang itu sungguh-sungguh. Bahkan di sini dikatakan bahi ini di luar batas kemampuan manusia biasa. Kalau ditafsir di sini akan membinasakan dirimu. Jadi kayak apa ya? Nggak mampu tapi dimampu-mampukan gitu. Pokoknya di luar batas kemampuan manusia biasa. Makanya sabarnya luar biasa pol Kanjeng Nabi itu. Misalkan yang diajak itu seorang bapak, kalau memang bapaknya nggak bisa sama Kanjeng Nabi itu ditunggu anaknya, didoakan gitu. Kalau memang bapaknya nggak bisa, siapa tahu anaknya ya Allah gitu. Kalau anaknya nggak bisa, cucunya. Pokoknya selama masih Kanjeng Nabi itu hidup, perjuangannya itu luar biasa, sampai tidak memikirkan dirinya, sampai mau membunuh dirinya saking melampaui batasnya Kanjeng Nabi itu demi umatnya, kecintaan yang pol terhadap umatnya. Allah yakunu mu'minin, karena kenyataannya Allah yakunu tidak ada pada diri mereka semua itu mukminin, keimanan. Jadi walaupun tidak ada respect dari umat waktu itu terhadap ajarannya Kanjeng Nabi terus aja berdakwah terus. Apa namanya itu? Loyalitas tanpa batas ya. Apa namanya? Kalau di marketing apa itu? Ya, loyalitas tanpa batas. Terus sama Allah ditegur untuk Kanjeng Nabi itu. Kamu ini hanya sebatas utusanku yang hanya tugasnya menyampaikan petunjuk, yang memberi petunjuk, hak prerogatif Allah. Kanjeng Nabi kita tiru semangatnya itu, semangatnya Kanjeng Nabi walaupun sudah tahu orang itu tidak secara logika tidak bisa beriman, doanya Kanjeng Nabi itu untuk anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Kalau memang juga anaknya tidak beriman, siapa tahu cucunya, siapa tahu cicitnya. Dan memang terjadi bahwa cucu putra dari Abu Jahal yang namanya Abu Ikrimah itu 3 penaksir terhebat sedunia. Jadi Al-Quran itu ditafsiri oleh Abu Ikrimah itu, dia itu dijuluki terhebat nomor 3 di dunia. Berarti kan terbukti gitu. Jadi kekuatan doa itu kalau memang orang itu sudah ditakdirkan tidak bisa beriman, siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya, terus tanpa putus asa Kanjeng Nabi. Kita tiru semangatnya Kanjeng Nabi, kita tiru, tapi sewajarnya. Jangan sampai semangatnya itu melampaui kemampuan diri kita. Misalkan sudah capek nge-grab, sudah capek dipaksa, akhirnya melukai
melukai diri, ngantuk di tengah jalan, nyenggol, mudaharat ya. Allah itu enggak suka mudaharatan. Mendolimi diri sendiri itu tidak suka, apalagi mendolimi orang lain juga Allah enggak suka. Karena saking capeknya sampai khataman Qurannya jatuh berkali-kali. Ya Mas Gul. Jatuh gerotak, baca lagi gerotak lagi. Aduh. Jangan terlalu ini ya kalau urusan dunia. Jangan terlalu diforsil. Jaga kesehatan, batas waktu, kemampuan manusia kan kita bisa kira-kira, oh aku mampunya di sini. Tapi semangatnya terus. Gak boleh putus asa. Hataman pulak balik jatuh. Gak berat, gak apa, Qurannya cuma 1 juz aja. Ya, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, makan yang bergizi, halalan thayyibah, halal dan bergizi. Halal tok nggak bergizi ya berkah, tapi nggak wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin. Oh, bukan ya. Inna nunazzil alaihim minas sama'i ayat. Kalau Allah menghendaki menurunkan kepada umatnya Kanjeng Nabi pada saat itu minas sama'i, dari atas langit, ayatan, sebagai tanda, sebagai bukti kekuasaannya Allah, sebagai mukjizatnya Allah, mau ditampakkan sama Allah. Fadhallat a'naquhum lahu khadi'in. Maka niscaya mereka semua akan beriman, akan tunduk dan patuh dan takut, pasti ikut. Pasti patuh dan tunduk. Misalkan nggak usah kasih mukjizat, nabinya aja atau rasulnya aja diganti dari bangsa jin, udah tunduk. Tapi tunduk karena takut. Yang dimaksud Allah itu, tunduknya sama Allah itu karena yakhsha, punya rasa kekaguman, punya rasa sungkan sama Allah itu. Jadi yakhsha Allah itu, takut kepada Allah itu maknanya dia itu punya rasa sungkan, punya rasa kagum. Makanya dia mendekat sama Allah, takut kepada Allah karena kekagumannya, bukan takut karena takutnya kita seperti kepada orang gila, kepada binatang buas, bukan seperti itu, namun karena kekaguman. Terus kagum juga atas ayat-ayatnya, kekuasaannya, menata planet-planet, menghidupkan kita juga. Ini sebuah bentuk tanda-tanda kekuasaannya Allah. Makanya Kanjeng Nabi sholat sunnah di waktu malam itu, pas qiyamul lail itu, di akhir-akhir hayatnya itu, sampai kakinya bengkak. Tatkala ditegur sama istri tercintanya Aisyah, jawabannya Kanjeng Nabi, gak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Jadi syukur masih diberi hidup, itu yang Rasulullah syukuri. Masih diberi sehat, disyukuri sama Allah, sama Rasulullah. Jadi kita seperti itu harusnya kita tiru sebetulnya. Semampu kita, nggak boleh dipaksa-paksakan. Apalagi dalam hal ibadah. Dalam keislaman aja, orang kafir tidak boleh kita paksakan untuk menjadi muslim. Kalau Allah menginginkan penduduk bumi ini untuk beriman, gampang, tinggal kun fayakun, ya Allah, sudah selesai. Namun bukan itu yang Allah inginkan. Cuma Allah ingin tahu seberapa besar semangatnya rasul-rasulnya, nabi-nabinya dalam berdakwah,
seberapa besar sabarnya mereka. Ada enggak nabi yang enggak sabar itu? Ada enggak yang melaknat umatnya, melaknat kaumnya? Banyak ya, banyak. Termasuk nabi siapa yang melaknat umatnya? Nabi Nuh, banjir bandang. Umurnya Nabi Nuh berapa? 1000 kurang. Nabi Nuh atau Nabi Musa? Yang 1000 kurang 50. 950. Umatnya kaumnya cuma sekitar 80 orang. Umurnya 950. Jadi setiap 10 tahun punya kaum hanya satu orang. Ya itu ya. Jadi semangat yang Rasulullah contohkan dalam berdakwah itu harus kita pegang. Gak boleh kita berputus asa. Gak boleh kita itu marah tatkala ada umatnya, ada kaumnya, ada santri-santrinya yang belok, yang menjadi pengkhianat. Gak boleh marah, karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tatkala Rasulullah di kota Thaif, Rasulullah diusir, dilempar, bahkan di Sirah Nabawi itu Rasulullah itu digebukin kayak seorang pencuri sampai gak bisa berdiri, sampai merangkak keluar dari kota Thaif. Terus Jibril datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan umatnya, namun Kanjeng Nabi tidak mau. Kanjeng Nabi tidak mau. Bahkan ada seorang sahabat suruh melaknat saja ya Rasul. Kanjeng Nabi jawab, aku diutus bukan jadi pelaknat, namun jadi guru, jadi syekh. Itu jawabannya Kanjeng Nabi. Tatkala datang di Thaif, tatkala datang Jibril menawarkan bantuan, malah Kanjeng Nabi Muhammad meminta Jibril untuk mengamini doanya, Allahumma hdi bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena kaumku sesungguhnya tidak mengerti siapa aku. Akhirnya keesokan harinya beriman semua di Thaif itu. Jadi tiru. Jadi perjuangannya Kanjeng Nabi yang pantang putus asa itu kita tiru. Walaupun alla yakunu mu'minin, walaupun kita yakin bahwa di orang itu tidak ada keimanan. Tidak mustahil, mustahil dia itu bertobat, mustahil udah jadi tabiat, mustahil dia berubah. Tidak ada kata mustahil. Terus aja berjuang, terus berikan kebaikan dan kebaikan. Kalau Allah sudah ngasih petunjuk, pastilah dia akan berubah. Yakin sudah Kanjeng Nabi bahwa di hatinya orang itu tidak ada iman, yakin. Tapi Kanjeng Nabi tidak berputus asa. Kalau memang dia ditakdirkan gak punya iman, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya ditakdirkan juga tidak punya iman, siapa tahu cucunya. Terus Kanjeng Nabi seperti itu. Kita contoh Kanjeng Nabi, dan itu ada semua semangatnya Kanjeng Nabi ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dan dijelaskan di sunnahnya berupa hadis, ijma dan qiyas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
حجتي يا رب العالمين.